Bab 781 Li Sheng melakukan langkahnya. Bang! 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 Para murid alam surgawi dari sekte Li Chen yang menghalangi jalannya, entah dilalap api yang berkobar dari tubuh Cair atau langsung terlempar jauh. Dengan kekuatan Cair saat ini, murid alam surgawi biasa tidak akan mampu menahannya. Melihat ini, ekspresi murid sekte Li Chen lainnya berubah drastis, dan mereka secara naluriah berhenti. Secercah kegembiraan terlintas di mata Cair, dia bisa menerobos kerumunan itu dengan segera. Tepat saat itu, sesosok muncul di depannya, dan seorang lelaki tua berjubah ungu bergerak untuk menghalangi jalannya. Orang ini memancarkan tekanan spiritual yang sangat kuat, jelas seorang ahli tingkat puncak Sein. Kalian pikir kalian mau kemana? Tetap di sini, kalian semua. Teriak lelaki tua berjubah ungu itu, sambil menyerang dengan telapak tangannya. Sebuah riak muncul di kehampaan, dan sebuah tangan raksasa yang diselimuti cahaya ungu muncul. Kelima jarinya berderak dengan listrik saat menghantam dengan ganas ke arah Cair. Cair terkejut. Dari debu di lembah di bawah, wanita berjubah perak dan makhluk tingkat Sein lainnya telah terbang keluar, menyerbu ke arah mereka seperti kilat. Kilatan tajam muncul di mata Simu, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan sebelum menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, kilatan cahaya keemasan muncul, dan seberkas cahaya keemasan yang besar dan tajam muncul di depan tetua berjubah ungu, menebas dengan ganas. Kemanapun ia lewat, kehampaan bergetar, dan ruang angkasa tampak terbuka seperti tirai. Tebasan Kaisar Emas. Ekspresi tetua berjubah ungu berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa Simu, yang telah jatuh, masih bisa menyerang. Tangan ungunya yang besar terbelah menjadi dua oleh kilatan cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu sama sekali tidak berhenti, terus menebas dengan momentum yang tak terbendung. Kecepatannya tidak melambat sedikit pun, bahkan kilat dan guntur pun tidak dapat menggambarkannya. Tetua berjubah ungu terkejut dan tidak punya waktu untuk berpikir. Tubuhnya terbang mundur untuk menghindar. Darah berhamburan. Meskipun tetua berjubah ungu itu menghindar dengan cepat, salah satu tangannya tetap terputus. Kilatan cahaya keemasan, dan tubuh Simu muncul, wajahnya pucat pasi. Dia sekarang benar-benar tak berdaya untuk bergerak, seperti batu yang jatuh dari udara. Cair sangat gembira. Api berwarna-warni berkobar di sekelilingnya, dan tubuhnya menyusut beberapa kali lipat, menjadi hanya beberapa kaki ukurannya. Namun, kecepatannya meningkat drastis. Dalam sekejap, dia terbang melewati tetua berjubah ungu, mengangkat tubuh Simu, dan melesat ke kejauhan, menghilang ke cakrawala yang jauh dalam beberapa kedipan mata. Pertempuran sengit di langit tinggi bintang Dong Seng berlanjut. Pada saat ini, teriakan dan tangisan memenuhi kota Qinglan, menciptakan pemandangan kekacauan. Meskipun manusia biasa di sini sudah terbiasa dengan kultivator yang terbang di udara dan berbagai kemampuan supranatural yang mereka gunakan dalam pertempuran mereka, mereka belum pernah mendengar ketakutan seperti hari ini. Dari waktu ke waktu, raungan besar yang mengguncang bumi bergema di udara. Awan putih yang tadinya jernih berubah menjadi hitam pekat, bergolak hebat, dengan kilatan cahaya mengerikan melintas di atasnya. Tepat saat itu, langit yang tadinya gelap tiba-tiba diterangi oleh beberapa cahaya merah keemasan. Kemudian, cahaya merah keemasan itu semakin terang, seolah membakar awan, merobek lubang besar dan jatuh dari langit.
Serangkaian ledakan dahsyat bergema, asap mengepul dan api berkobar di seluruh kota Kinglan. Tembok kota batu hitam, yang telah berdiri selama 10.000 tahun, seketika berubah menjadi debu, menyebarkan serpihan asap dan batu yang tak terhitung jumlahnya yang deng. Cepat menelan area luas di sekitar gerbang kota. Restoran terkenal di pusat kota juga dengan cepat dilalap api yang berkobar, menjadi reruntuhan hangus. Toko-toko di sepanjang jalan juga terbakar satu demi satu, mengepulkan asap hitam tebal di mana-mana. Seluruh kota Kinglan menjadi seperti neraka, suara tangisan tragis orang-orang memenuhi udara, dan pemandangan dipenuhi dengan mayat-mayat mereka yang tidak dapat melarikan diri. Mereka adalah korban paling tak berdosa dari perang ini. Mereka tak punya waktu untuk bersembunyi, tak punya kekuatan untuk melarikan diri, dan hanya bisa mengeluarkan lolongan ketakutan dan menyedihkan sebelum binasa. Hutan purba yang rimbun yang telah berdiri di luar kota Kinglan selama bertahun-tahun juga disinai oleh serangan sinar kapal perang emas. Sebagian besar pohon purba hancur berkeping-keping, terbakar. Banyak sekali pecahan lumpur dan kayu bercampur dan berserakan, menumpuk menjadi gundukan yang berantakan. Tepat saat itu, di pintu masuk tanah suci Kinglan, di hutan pohon raksasa ungu, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Dalam sekejap, lumpur dan bebatuan bergolak, dan puluhan pohon raksasa ungu, masing-masing setinggi lebih dari 400 kaki, bergetar hebat. Akar-akarnya yang besar menembus permukaan tanah, perlahan-lahan muncul dari bumi, permukaannya memancarkan cahaya ungu yang besar. Ukurannya mulai tumbuh dengan cepat, batangnya menjadi semakin tebal, segera mencapai ketinggian lebih dari 1.000 kaki, tampak seperti puncak-puncak menjulang yang berdiri di hutan. Pohon-pohon raksasa ini, seperti binatang buas yang mengerikan, memutar tubuh mereka, melambaikan cabang-cabang besar mereka di udara dalam upaya untuk menghalangi pancaran cahaya emas yang datang. Sambil menghalangi serangan emas, puluhan pohon juga menjulurkan sulur-sulur tebal mereka ke dalam tanah, mengangkat batu-batu besar dari cabang-cabang mereka. Kemudian, dengan jentikan sulur yang tiba-tiba dan kuat, mereka melemparkan batu-batu itu ke kapal perang yang tinggi di langit. Pohon-pohon raksasa ini memiliki kekuatan yang luar biasa, batu-batu besar yang mereka lemparkan, seperti meteorit, menyala menjadi api saat bersentuhan dengan udara, berubah menjadi bola api raksasa yang menghantam armada sekte Li Chen dan Zhu Yun, langsung menghancurkan beberapa kapal perang. Kapal perang kedua sekte itu segera melancarkan serangan balik, melepaskan rentetan pancaran cahaya emas yang menghujani hutan ungu seperti badai. Boom, 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 serangkaian ledakan terdengar, asap mengepul dan semburan api meletus dari hutan. Puluhan pohon raksasa hancur di bawah hantaman cahaya keemasan, cabang dan daunnya patah dan jatuh ke hutan. Di luar bintang Dongseng, raungan yang memekakkan telinga bergema, awan dan kabut memenuhi udara, dan semburan cahaya merah muda beriak di langit. Selusin kapal perang dan kurang dari 20.000 murid tanah suci Kinglan yang tersisa tidak mampu menandingi serangan sekte Zhu Yun dan Li Chen. Serangan sering kali melewati kapal-kapal perang ini, menghantam bintang Dongseng di bawah nebula. Dari ketinggian, area di bawahnya adalah lautan api. Tepat saat itu, Guru Su Seng, yang tetap diam sejak awal pertempuran, akhirnya berbicara. Guru istanamu, rekan Taois Sentu, apakah ini hasil yang kalian inginkan? Mendengar Li Seng berbicara, baik Mu Qianjue maupun Sentu Nan terkejut. Mu Qianjue,
masih memegang pedangnya di satu tangan, berdiri di udara, alisnya berkerut, dan tetap diam. Guru Suseng, bahkan sekarang, apakah Anda tidak mengerti? Jika Anda tidak membiarkan kejahatan pengkhianat Anda dan bahkan melindunginya, mengapa rekan Taoismu menderita seperti ini? Mengapa ketiga tanah suci kita sampai seperti ini? Sentunan merenung sejenak sebelum berbicara perlahan. Guru Suseng tidak membantah kata-kata Sentunan, tetapi malah perlahan menutup matanya, seolah-olah merasakan suatu informasi. Tepat saat itu, K.E.5 tetua penjaga di belakang Guru Suseng, kecuali penjaga iblis, tiba-tiba berdiri di hadapan Guru Suseng dan sengaja menjaga jarak darinya. Mengikuti di belakang keempatnya, sebagian besar tetua tingkat Sein juga berjalan mendekat. Huo Yuzhen, bersandar ringan pada tongkatnya, mendongak ke arah Guru Suseng dan berkata, "Selama hampir 10.000 tahun, Tuan Suci, selain menunjukkan sedikit perhatian saat mengajar kera putih, Anda telah mengasingkan diri untuk waktu yang lama, hampir sepenuhnya mengabaikan urusan tanah suci. Sekarang, Anda bertindak dengan sengaja, menyebabkan tanah suci Qinglan jatuh ke dalam situasi yang sangat genting. Saya khawatir saya tidak dapat lagi melayani Anda." Para tetua tingkat Sein yang berdiri di belakang Guru Suseng terkejut mendengar ini dan bertanya, "Pelindung Huo, apa maksud Anda dengan ini? Apakah Anda mungkin akan mengkhianati Qinglan?" "Jangan salahkan pelindung Huo," Bai Ji menghela napas. "Selama hampir 10.000 tahun, kalian semua telah melihat bagaimana sang dewa telah mengabaikan urusan sekte. Sekarang, kejayaan tanah suci Qinglan kita telah lenyap, dan terus merosot dari hari ke hari. Bahkan tanpa peristiwa saat ini, hanya masalah waktu sebelum ia jatuh ke dalam keadaan kehancuran seperti sekarang." Mendengar kata-kata ini, para tetua tingkat Sein yang sebelumnya marah terdiam. Banyak yang ragu sejenak sebelum bergerak menuju para tetua penjaga. Aku hanya tahu bahwa aku dilahirkan sebagai orang Qinglan, dan aku akan mati sebagai hantu Qinglan. Bahkan jika aku bertarung sampai mati, aku tidak akan menjadi pengecut bermuka dua. Kau bisa menyerah jika mau, atau memberontak jika mau, mengapa begitu banyak alasan? Penjaga iblis itu melotot dan berteriak, "Kunlu, orang bijak tunduk pada keadaan, mengapa kau?" Guan Sanhai terinterupted oleh teriakan keras penjaga iblis sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya. "Diam, aku selalu paling tidak menyukaimu di tanah suci, karena terlalu memanjakan keturunanmu. Hari ini kau benar-benar telah menunjukkan sifatmu yang tak tahu malu dan hina, jangan berkata sepatah kata pun lagi padaku." Kunlu menegur dengan marah. Karena kau ingin mati, silakan saja." Guan Sanhai terdiam karena marah dan mencibir. Tepat saat itu, Guru Suseng tiba-tiba membuka matanya dan berbisik kepada Kunlu, "Namong dan yang lainnya telah pergi. Kau juga harus pergi." Dengan itu, dia melangkah lebar, seluruh tubuhnya naik dengan mantap menembus kehampaan hingga mencapai langit yang tinggi. Murid-murid Qinglan, dengarkan perintahku. Hari ini, sekte kita menghadapi malapetaka. Sungguh luar biasa bahwa kalian telah melawan musuh yang menyerang sampai titik ini. Sekarang situasinya tanpa harapan, lebih baik bubar." Guru Suseng dengan lantang menyatakan kepada kerumunan. "Apa, bubar? Tuan Suci, kami masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Kami." Teriakan keras meletus dari murid-murid Qinglan. "Dekrit Tuhan Yang Maha Suci.
Apakah kalian akan melanggarnya? Laksanakan perintah suci, teriak Kunlu dengan sungguh-sungguh. Tepat saat itu, Sen Tunan tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Saudara Taois Suseng, keadaan telah sampai pada titik ini. Murid-muridmu telah membunuh begitu banyak orang dari kedua sekte kita. Aku khawatir mereka tidak bisa lolos begitu saja, bukan? Saudara Taoismu, bagaimana menurutmu?" "Benar," kata Mu Qianjue dingin. Saat mereka berbicara, lebih dari 20 ahli tingkat Sein di belakang mereka memanggil senjata sihir mereka dan mengejar murid-murid Qinglan yang melarikan diri. "Berani-beraninya kalian!" teriak Su Seng Zhenren, auranya tiba-tiba meledak. Tangannya bersilang dan bergerak di depannya, membentuk serangkaian segel tangan yang rumit. Saat segel tangan itu terbang ke udara, bola cahaya biru, berdiameter ratusan kaki, tiba-tiba menerangi langit yang gelap. Di dalam cahaya biru itu, rune yang tak terhitung jumlahnya membentuk cincin tertutup, berputar seperti kompas, memancarkan aura yang aneh. Kemudian, dua tanduk melengkung besar muncul dari cahaya biru langit. Bab 782 Air Terjun Qinglan. Inilah para tetua tingkat Sein yang hendak mengejar mendongak ke langit saat melihat ini. Di dalam pusaran cahaya biru, kilat menyambar, dan mengikuti sepasang tanduk melengkung, dua lengan besar yang tertutup sisik tiba-tiba terulur, mendorong kuat ke arah kehampaan, menyebabkannya bergetar hebat. Kemudian, sesosok hitam pekat, setinggi ratusan kaki, muncul dari cahaya biru. Tubuhnya tertutup sisik hitam, dengan ukiran binatang menghiasi dada dan bahunya. Sebuah helm hitam pekat menutupi kepalanya, dari mana dua tanduk melengkung menjulur, apakah itu hiasan atau bagian dari bentuknya sendiri masih belum jelas. Wajahnya tertutup topeng emas gelap yang berongga, hanya memperlihatkan hidung yang tinggi dan lurus serta sepasang mata yang dalam dan kosong. Meskipun penampilannya tak diragukan lagi heroik, aura yang terpancar darinya sangat mengerikan. Begitu muncul, ia tiba-tiba meraung tanpa suara ke langit, dan cincin cahaya abu-abu menyembur keluar dari mulutnya. Makhluk-makhluk tingkat Sein di sekitarnya, yang tidak dapat menghindarinya, mendapati gerakan mereka melambat 1000 kali lipat, sosok mereka membeku di tempat, wajah mereka dipenuhi kengerian. "Ini, makhluk undead." Alis Huo Yuzhen semakin berkerut saat dia berseru. "Ini, binatang panggilan dari makhluk tingkat dewa." Guan Sanhai pun ikut berteriak, suaranya bergetar. "Tidak, seperti tiga binatang suci yang mendekati tingkat dewa sebelumnya, aura raksasa berbaju hitam ini adalah aura makhluk tingkat dewa tahap awal yang sebenarnya." Sen Tunan mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak pernah menyangka bahwa orang sejati Su Seng ternyata adalah master jiwa tingkat dewa. Rekan Taoismu, aku akan menjaga tempat ini, dan kau bisa menangani makhluk undead tingkat dewa ini, bagaimana?" Mu Qianjue tidak berbicara, tetapi niat pedangnya melonjak, dan dengan lompatan, dia langsung menyatu dengan pedangnya, berubah menjadi cahaya pedang tajam yang menyerang raksasa berbaju hitam itu. "Semuanya, jangan khawatir. Lanjutkan pengejaran terhadap musuh yang tersisa. Mereka yang lolos akan dibunuh tanpa ampun." Sen Tunan, dengan mata tertuju pada manusia sejati Su Seng, memerintahkan para tetua tingkat Sein. "Saudara Taois Sentu, selama bertahun-tahun, kau telah mengujiku berkali-kali, baik secara terang-terangan maupun diam-diam, hanya untuk mengetahui kekuatanku yang sebenarnya. Hari ini, aku akan mengabulkan keinginanmu."
Lihat saja, manusia sejati Su Seng menggulung lengan bajunya, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata dengan tenang. Dengan itu, auranya melonjak lagi, dan tirai cahaya cian segera menyapu keluar dari tubuhnya, menyelimuti semua orang di langit berbintang. Para tetua tingkat Sein yang baru saja ingin mengejar tiba-tiba merasa seolah-olah mereka tenggelam ke dalam rawa, tubuh mereka sangat berat, tidak dapat bergerak sedikit pun. Merasakan aura luar biasa yang terpancar dari penghalang cahaya, Sen Tunan segera terkejut, berseru, "Tidak. Ini, kekuatan sebuah domain. Kau telah mencapai puncak alam ilahi, alam kenaikan agung. Bagaimana ini mungkin?" Mo Qianjue, yang sedang bertarung melawan mayat hidup berbaju hitam, juga menjadi sangat pucat, keringat dingin mengalir di dahinya. Pedang panjangnya berbenturan dengan pedang mayat hidup itu, membuatnya terlempar ke belakang, melayang tidak jauh dari Sen Tunan. Meskipun keduanya berada di alam ilahi, perbedaan antara setiap alam kecil di dalam alam ilahi sangat besar. Dapat dikatakan bahwa sebelum Su Seng, di alam kenaikan agung, dia dan Sen Tunan praktis tidak sebanding. Mayat hidup berbaju hitam itu tidak mengejar, tetapi berdiri diam di kehampaan, mata kosongnya menatap kapal perang yang melayang di udara dan murid-murid sekte Li Chen dan Su Yun. Guan San Hai dan Pu Luhan tetua pemberontak lainnya bahkan lebih ngeri, keringat dingin mengalir di punggung mereka, seluruh tubuh mereka gemetar. Murid-murid King Lan, segera mundur. Su Sengzhen meraung, suaranya menggema seperti guntur di udara. Murid-murid King Lan, masih terhuyung-huyung karena terkejut, tersadar dari linglung mereka dan berpencar di bawah perintah Kunlu. Sebuah pemandangan aneh terbentang di kehampaan, semua orang dari sekte Li Ken dan kuil suci Zuyun yang sebelumnya agresif, termasuk anggota tingkat Sein dari Tanah Suci King Lan yang berkhianat, menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Semua mata tertuju ke satu arah. Di atas, bintang Dongseng, sesosok figur berdiri sendirian, jubahnya berkibar tertiup angin. Alis putih Su Sengzhen yang panjang hingga pinggang bergoyang-goyang tertiup angin. Ia tidak tinggi, bahkan agak kurus, tetapi pada saat ini, kehadirannya saja di hadapan bintang Dongseng membuat semua orang dari kedua tanah suci, termasuk para Saint Lord mereka, tidak berani bergerak sedikit pun. Sen Tunan menatap Su Sengzhen dengan ekspresi yang sangat serius, ia pun tidak berani melakukan gerakan yang tidak perlu. Kipas bulu di tangannya sedikit bergetar, dan rantai yang mengikat rusa bayangan 7 warna langsung mengendur. Rusa itu menghilang dari tempat asalnya dan muncul kembali di belakang guru Su Seng dalam sekejap mata. Griffin bermata emas dan harimau api merah juga muncul di kehampaan di belakang guru Su Seng pada waktu yang tidak diketahui. Mata mereka dipenuhi kesedihan. "Ayo pergi," kata guru Su Seng dengan tenang tanpa menoleh. Ketiga binatang penjaga itu serentak mengangkat kepala mereka, mengeluarkan ratapan sedih. Mereka berbalik dan berubah menjadi 3 garis cahaya, terbang ke hamparan bintang yang luas dalam sekejap mata. Sen Tunan mengabaikan kepergian ketiga binatang itu, tatapannya masih tertuju pada guru Su Seng. Ekspresi Mo Qianjue berubah-ubah antara terang dan gelap, tetapi pada akhirnya dia tetap diam. Haha, haha. Melihat semua murid King Lan melarikan diri ke kejauhan, guru Su Seng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sen Tunan, Mo Qianjue, dan yang lainnya terkejut. Tepat saat itu, aura Li Seng menjadi kacau, dan retakan muncul di penghalang cahaya di sekitarnya,
menghancurkannya menjadi serpihan. Kemudian, di depan mata semua orang, tingkat kultivasi Suseng mulai merosot dari puncak alam ilahi. Alam ilahi tahap akhir, tahap menengah, puncak alam suci, tahap akhir, tahap menengah. Dalam rentang waktu kurang dari setengah batang dupa, ia turun dari puncak alam ilahi menjadi lebih lemah dari alam suci, dan auranya terus menurun. Baru sekarang Sentunan tampak tercerahkan, dan tatapan ganas muncul di wajahnya. Ia berkata dengan penuh kebencian, "Li Seng, berani-beraninya kau menipu kami." Dengan itu, ia tiba-tiba mengarahkan kipas bulunya ke depan, dan dua rantai emas melesat lurus seperti dua tombak baja, menembus dada Suseng. Ia menarik pergelangan tangannya ke belakang, dan tubuh Suseng segera terbawa oleh rantai ke arahnya. Darah dari dadanya meninggalkan dua garis panjang di udara. Melihat tubuh Suseng Zenren yang kosong, Sentunan merasakan rasa malu yang tak terlukiskan. Tatapannya beralih ke Guan Sanhai dan yang lainnya, lalu dia berteriak, "Siapa di antara kalian yang akan membunuhnya?" Ekspresi Huo Yuzhen dan yang lainnya menjadi sangat rumit setelah mendengar ini, tetapi tidak ada yang berani maju. Mu Qianjue juga terkejut dengan perubahan Suseng Zenren. Melihat pemandangan ini, dia ingin angkat bicara untuk menghentikannya, tetapi mulutnya terbuka dan dia tetap diam. Apa? Tidak sanggup melakukannya. Wajah Sentunan menjadi gelap, dan dia bertanya dengan dingin. Dalam keheningan yang menyusul, Guan Sanhai tiba-tiba menggertakkan giginya, melangkah maju, meraih rambut Suseng Zenren, dan menariknya ke atas. Wajah Suseng Zenren seka. Rang pucat pasi, dan auranya sangat lemah, seperti seorang lelaki tua yang rapuh. Matanya yang redup menatap Guan Sanhai, tetapi tidak ada rasa takut atau marah. Sebaliknya, dia tampak sangat tenang. Guan Sanhai merasa sangat tidak nyaman di bawah tatapan pria itu. Kilatan kejam melintas di wajahnya saat dia mengerutkan kening, mengangkat tangannya, dan dengan mudah memenggal kepala pria itu dengan melingkari lehernya. Bola cahaya humanoid samar perlahan melayang keluar dari kepala Suseng Zenren, menghilang menjadi cahaya bintang sebelum ada yang sempat bereaksi. Dengan kematian Suseng Zenren, undet alam ilahi juga menghilang, berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan lenyap. Guan Sanhai mengangkat kepala Suseng Zenren dan berteriak, "Suseng telah mati. Kami dengan hormat mengundang Saint Lord Li Chen untuk mengambil alih Qinglan." Mendengar ini, puluhan tetua tingkat Saint segera membungkuk dan mengulangi, "Kami dengan hormat mengundang Saint Lord Li Chen untuk mengambil alih Qinglan." Mu Qianjue, yang menyaksikan adegan ini, tercengang-astonished, ekspresinya berubah muram. Pada saat sebelum kematian Suseng, dia sepertinya samar-samar memahami sesuatu. Dari sudut pandang tertentu, baik Tanah Suci Qinglan maupun Sekte Pedang Zuyun sebenarnya telah dikalahkan dalam pertempuran ini. Terlalu dini untuk membicarakan pengambil alihan sekarang. Semuanya, dengarkan perintahku, segera tutupi bintang Dong Seng dan musnahkan sepenuhnya pemberontak Qinglan yang tersisa. Jangan biarkan siapapun hidup. Sentunan akhirnya menunjukkan sedikit rasa puas diri di wajahnya dan dengan lantang memberi perintah. "Baik, Tuan." Sekelompok prajurit tingkat Sein menjawab serempak, dan ratusan kapal perang bersinar terang, menerobos ngebula tebal di luar bintang Dong Seng dan melaju menuju bagian dalam planet. Sentunan berjalan menembus kehampaan ke sisi Mu Qianjue dan berkata, "Saudara Taoismu,
Aku tidak pernah membayangkan bahwa Su Seng ini dapat menipu kita selama hampir 10.000 tahun hanya dengan ilusi. Sungguh menggelikan bahwa kita gagal melihat tipu dayanya. Hehe, bukan berarti aku gagal melihat jati dirinya, tapi aku selalu mengira aku setara dengannya. Kemampuannya untuk memanggil domain secara singkat sudah cukup membuktikan bahwa dia memang makhluk tingkat Mahayana. Lebih jauh lagi, dia seorang diri mendukung tanah suci Qinglan selama hampir 10.000 tahun, mencegah semua musuh yang tamak menyerang. Kekuatan seperti itu, kehadiran yang begitu mendominasi, aku jauh lebih rendah darinya, kata Mu Qianjue. Tanah suci Qinglan, wilayah tingkat mendalam. Cair terbang maju untuk waktu yang lama, melepaskan diri dari para pengejarnya, sebelum perlahan melambat. Api berwarna-warni di tubuhnya menghilang, dan raut kelelahan muncul di wajahnya. Jelas, teknik api yang baru saja dia gunakan telah menghabiskan banyak energinya. Simu perlahan duduk, bersila di punggung Cair, dan mengeluarkan sebuah kotak giok. Di dalamnya terdapat ginseng giok hijau zamrud sepanjang setengah kaki, ginseng giok berusia 10.000 tahun yang sama. Aku tidak menyangka akan membutuhkan ginseng giok ini secepat ini, desahnya dalam hati. Dia mengeluarkan ginseng, memasukkannya ke mulutnya, mengunyahnya 2 kali, dan menelannya. Boom! Ginseng giok berusia 10.000 tahun itu langsung meleleh di mulutnya, berubah menjadi energi elemen kayu yang sangat murni. Simu segera mengaktifkan kekuatan kayunya, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau saat dia menyembuhkan luka internalnya. Energi elemen kayu dari ginseng giok berusia 10.000 tahun itu sangat melimpah, dan kekuatan kayunya beredar dengan cepat di dalam tubuhnya, dengan cepat memperbaiki lukanya. Hanya dalam waktu singkat, Simu membuka matanya, luka internalnya telah sembuh 60%, dan energi sejatinya telah pulih lebih dari setengahnya. Cair, mari kita berhenti sejenak. Katanya, mengangkat anak teratai itu dan melompat turun. Di bawahnya terdapat pegunungan, dan Simu mendarat di puncak yang tersembunyi. Cair mengecilkan tubuhnya dan mendarat di bahu Simu, napasnya lemah. Simu menunjuk dengan jarinya, dan gelombang energi kayu murni mengalir ke tubuh Cair. Kondisi Cair langsung membaik, dan dia merasakan lonjakan energi. Namun, mengingat situasi saat ini, dia segera menundukkan kepalanya lagi. Simu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Cair. Bab 783 Pertemuan tak sengaja. Mendengar ucapan Cair, Simu tak kuasa menahan senyum getir. Sejujurnya, ia juga bingung. Jika ia ingat dengan benar, satu-satunya penghubung antara tanah suci Qinglan dan dunia luar adalah menara Xuanling ini. Tetapi jelas ada seorang ahli alam ilahi yang menjaga olah teleportasi. Pergi ke sana dalam keadaan seperti sekarang sama saja dengan bunuh diri. Dalam situasi saat ini, tidak ada jalan keluar, ia hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Namun saat itu, perubahan tiba-tiba terjadi. Seluruh ruang bergetar hebat, dan segala sesuatu di sekitarnya, tanah, gunung, bergetar hebat. Getaran datang bergelombang, seolah-olah benda berat telah menghantam tanah. Astaga, apa yang terjadi? Apakah ini gempa bumi? Seru Cair terkejut. Tidak, getaran ini pasti berasal dari luar. Sepertinya bintang Dongseng telah jatuh. Mata Simu berbinar, dan ia berkata dingin, wajahnya sangat muram.
Seluruh tanah suci Qinglan terguncang, menunjukkan bahwa tanah suci Qinglan telah mengalami kekalahan besar di medan perang di luar. Jika tidak, ini tidak akan terjadi. Anak teratai, yang digendong Simu, tiba-tiba gemetar, menatap langit dengan ekspresi rumit di matanya. Tepat saat itu, raungan dahsyat terdengar, Su Seng telah mati. Kami dengan hormat mengundang Tuan Suci Li Chen untuk mengambil alih Qinglan. Suara itu memekakkan telinga, seolah-olah seseorang sengaja menggunakan sihir untuk mengirimkannya ke tanah suci Qinglan. Ekspresi Simu berubah. Dia menatap langit, wajahnya gelap, rasa duka yang tak terlukiskan membuncah di dalam dirinya. Tuan sejati Su Seng telah mati. Dengan kematian Su Seng, tanah suci Qinglan telah sepenuhnya runtuh. Mulai hari ini, nama tanah suci Qinglan kemungkinan akan lenyap. Simu menghela napas panjang, ekspresinya kembali tenang. Ini bukan saatnya untuk putus asa. Tanah suci Qinglan telah berakhir, dia perlu mencari jalan keluar. Dengan kematian guru sejati Su Seng, pilar tanah suci, seluruh wilayah bintang Miang kemungkinan akan jatuh ke dalam kekacauan, tetapi sebelum itu, dia perlu mempertimbangkan bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Dia percaya bahwa segera lebih banyak orang dari Sekte Li Chen, Sekte Pedang Zuyun, dan bahkan pengadilan surgawi akan membanjiri tempat ini, sehingga tidak ada tempat untuk bersembunyi. Matanya berkedip saat dia dengan cepat mempertimbangkan berbagai kemungkinan, tetapi dia segera menolak semuanya. Pada saat itu, bombardir di luar tampak semakin intensif, dan getaran spasial di sekitarnya menjadi semakin hebat. Distorsi spasial mulai sering muncul di udara, menciptakan celah spasial dengan panjang yang bervariasi dan kecerahan yang berkedip-kedip. Wajah Simu menunjukkan keterkejutan, matanya berkilauan dengan cahaya kemasan. Dia terhuyung-huyung, membawa Cair dan anak teratai. Terbang menuruni gunung, di mana ruang angkasa tampak relatif stabil. Tiba-tiba, retakan muncul di ruang angkasa di belakang Simu, dan cahaya hijau terbang keluar, menyelimuti tubuhnya dan mencoba menariknya ke dalam. Tubuh Simu bersinar dengan cahaya biru terang, berusaha melawan, tetapi kemudian ia mempertimbangkan kembali dan menyerah. Dalam sekejap, ia mendapati dirinya berada di tengah turbulensi spasial berwarna-warni. Pada saat ini, ia tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Cahaya keemasan berkelebat di sekelilingnya, dan armor emas pengunci 9 naga muncul, membentuk layar cahaya keemasan berbentuk bola seukuran setengah zang yang menyelimutinya, anak teratai, dan Cair. Kekuatan robekan spasial yang sangat besar menyerang Simu, tetapi sebagian besar dinetralisir oleh armor emas pengunci 9 naga. Kekuatan yang tersisa tidak berarti apa-apa bagi Simu sekarang. Cair juga merupakan binatang iblis tingkat Sein dan Mam. Po menahan kekuatan robekan spasial. Namun, yang mengejutkan Simu, anak teratai tampak sama sekali tidak terluka. Mereka melayang di tengah turbulensi spasial sejenak ketika cahaya putih muncul di depan, dan kekuatan dahsyat menyapu mereka. Simu merasa lebih ringan, dan penglihatannya tiba-tiba menjadi terang. Ia tiba-tiba menyadari bahwa ia berada di reruntuhan, dikelilingi oleh dinding yang hancur dan mayat-mayat hangus, pemandangan kehancuran total. Suara dentuman keras terdengar, dan dia mendongak tajam. Di udara, beberapa kapal perang melayang, dan pancaran cahaya keemasan jatuh dari langit, menghantam kota. Di tempat cahaya keemasan itu jatuh, segala sesuatu di tanah hancur dan runtuh semudah kertas. Ini
Kota Qinglan. Simu melirik sekeliling dan segera mengerti di mana dia berada. Campuran emosi yang kompleks melintas di benaknya, campuran antara kegembiraan dan kesedihan. Dia senang karena telah berhasil keluar dari tanah suci Qinglan di menit terakhir, kemungkinan karena kerusakan parah yang diderita seluruh tanah suci Qinglan. Dia sedih melihat pemandangan di luar, yang jauh lebih sepi dari yang dia duga. Seluruh kota Qinglan bukan lagi tempat yang megah dan makmur seperti dulu. Sebagian besar telah runtuh, berubah menjadi reruntuhan. Asap tebal mengepul dari seluruh penjuru kota, dan mayat serta anggota tubuh yang terputus ada di mana-mana. Sebagian besar mayat ini adalah orang biasa yang belum berkultivasi, termasuk banyak orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak. Di udara, bombardir kapal perang tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, seolah bertekad untuk melenyapkan kota kuno itu sepenuhnya. Sekte Lumut, Sekte Pedang Zuyun, kemarahan dan kebencian terpancar di mata Simu. Bahkan jika tujuannya adalah untuk menghancurkan tanah suci Qinglan, tidak perlu membantai manusia fana yang tidak bersenjata dan tidak bersalah ini. Di dalam kota, murid-murid Qinglan sesekali melarikan diri dari tanah suci, menghindari pilar-pilar cahaya yang jatuh saat mereka melarikan diri ke kejauhan. Murid-murid dari Sekte Lumut dan Sekte Pedang Zuyun juga mengirim banyak orang untuk mengejar murid-murid Qinglan ini. Haha. Ada murid Qinglan lain di sini. Tepat saat itu, teriakan keras terdengar, dan beberapa sosok berjubah putih menerkam ke arah Simu. Orang-orang ini, dilihat dari pakaian mereka, adalah murid-murid Sekte Pedang Zuyun. Mata mereka merah, pakaian dan wajah mereka berlumuran darah, dan mereka menyeringai liar, ekspresi mereka ganas, seperti binatang buas, sepenuhnya tenggelam dalam kenikmatan pembantaian yang sembrono. Hehe, jangan mati secepat itu, biarkan orang tua ini menikmati dirinya sendiri sedikit. Pemimpinnya, seorang pria kekar berjubah putih dengan kultivasi alam surgawi tingkat lanjut, menyeringai jahat dan melambaikan tangannya, memanggil senjata sihir pedang raksasa yang melepaskan gerombolan benang pedang yang padat, tiba-tiba menyelimuti Simu. Kilatan niat membunuh melintas di mata Simu. Dengan jentikan jarinya, beberapa sinar emas melesat keluar dari tangannya, langsung menembus kepala orang-orang ini. Bang, 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 kepala para murid Sekte Pedang Zuyun ini meledak. Mayat mereka jatuh ke tanah. Secerca rasa jijik terlintas di mata Simu, seolah-olah dia telah mengusir beberapa lalat, dan dia hendak pergi. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada pakaian di tubuh orang-orang itu, matanya berkedip, dan seringai muncul di bibirnya. Sesaat kemudian, sesosok berjubah putih, menunggangi seberkas cahaya pedang, melayang ke langit. Hahaha, jangan lari, biarkan aku membunuh kalian semua sesukaku. Seekor burung beo berwarna-warni bertengger di bahu sosok berjubah putih itu. Ia tertawa terbahak-bahak, wajahnya dipenuhi nafsu memsa, mengejar seorang gadis berjubah hijau bermata biru. Gadis bermata biru itu tampak baru berusia 18 atau 19 tahun, dengan kultivasi alam surgawi tahap awal. Wajahnya dipenuhi ketakutan saat ia panik melarikan diri ke kejauhan, mengendalikan senjata sihir berbentuk roda terbang berwarna cian. Beberapa murid Sekte Pedang Zuyun di dekatnya melirik pria berjubah putih itu. Tetapi tidak memperhatikannya, melanjutkan pengejaran mereka terhadap murid-murid Qinglan lainnya. Para petinggi Sekte Pedang Zuyun telah memerintahkan pembantaian total semua murid Qinglan, tidak menyisakan siapapun yang hidup,
kepala mereka akan ditukar dengan hadiah setelah pertempuran. Keduanya, satu mengejar dan yang lain melarikan diri, dengan cepat terbang keluar dari kota Kingland. Di sini, kerumunan berkurang drastis, hanya sesekali terlihat sosok-sosok yang saling mengejar. Gadis bermata biru itu terluka, separuh tubuhnya berlumuran darah, dan kecepatan terbangnya perlahan menurun. Cahaya pedang putih di belakangnya dengan cepat mendekat, dan secercah keputusasaan muncul di matanya. Tepat saat itu, beberapa garis cahaya melesat dari samping, dan beberapa murid sekte Lycan muncul, menghalangi jalan mereka. Haha, masih ada satu kesalahan di sini. Tes-tes. Tidak buruk. Saudara-saudara sekte pedang Zuyun, aku menginginkan wanita ini. Seorang pria jangkung dan kekar dari sekte Lycan, sang pemimpin, mengamati gadis bermata biru itu, matanya berkilauan dengan cahaya mesum. Dia menjilat bibirnya dan berkata kepada pria berjubah putih yang terbang ke arahnya. Dengan itu, dia meraih dengan tangannya yang besar, dan angin puting beliung kuning meraung keluar, mengembun menjadi tangan kuning raksasa yang meraih gadis bermata biru itu. Wajah gadis bermata biru itu menunjukkan ketakutan. Dengan musuh yang kuat di depan dan pengejar di belakang, dia benar-benar putus asa. Dia melambaikan tangannya yang seperti giok, dan pedang terbang hijau giok melesat keluar, menyerang tangan kuning itu. Namun, saat pedang terbang hijau itu menyentuh tangan kuning, pedang itu segera mulai berputar liar, kehilangan kendali. Gadis bermata biru itu menggigit bibirnya, matanya bersinar dengan tekad. Dia membalikkan tangannya dan menghunus pedang pendek, menebas secara horizontal ke arah lehernya yang seperti giok. Sekalipun ia mati, ia ingin mati dengan bersih, dengan tangannya sendiri, daripada dipermalukan oleh binatang buas ini. Mau mati? Apa terburu-burunya? Mari kita bersenang-senang dulu. Pria kekar dari sekte Lycan mencibir, menunjuk dengan jari dan melepaskan sinar hijau aneh yang langsung mengenai gadis bermata biru itu. Sinar hijau itu segera berubah menjadi kekuatan yang mengerikan, meresap ke seluruh tubuhnya. Tubuh gadis bermata biru itu langsung kaku, tidak dapat menggerakkan satu jari pun. Pria kekar dari sekte Lycan tertawa terbahak-bahak, tangan kuningnya yang besar menjangkau ke bawah untuk meraih gadis bermata biru itu. Pada saat itu, cahaya keemasan, beberapa puluh kaki panjangnya, muncul dari udara tipis, langsung menebas tangan kuning itu. Tangan kuning itu tidak sebanding dengan cahaya keemasan, dengan mudah terbelah menjadi dua dan hancur. Cahaya keemasan itu bergetar, tiba-tiba berubah menjadi beberapa bayangan keemasan buram yang langsung menebas melewati para pria itu. Ekspresi di wajah mereka membeku, ketidakpercayaan terpancar di mata mereka, dan beberapa bercak darah muncul di wajah mereka. Sesaat kemudian, tubuh mereka tiba-tiba terpisah, jatuh ke tanah. Ekspresi terkejut terlintas di mata gadis bermata biru itu. Cahaya keemasan menyambar, dan sesosok berjubah putih muncul, orang yang baru saja mengejarnya. Sosok berjubah putih itu tentu saja Simu. Dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya biru muncul, menopang tubuh gadis bermata biru itu. Dia melirik gadis itu, lalu menunjuk dengan jari, mengirimkan seberkas cahaya putih terbang keluar dan memasuki tubuh gadis bermata biru itu, berubah menjadi arus hangat dan luas yang seketika menghilangkan dan menyerap kekuatan dingin. Gadis bermata biru itu Sege. Ra mendapatkan kembali kebebasannya, berdiri, dan menatap Simu dengan agak malu-malu. Kau,
Gadis bermata biru itu hendak berbicara ketika Simu melambaikan tangannya untuk menyela. Sesaat kemudian, sosoknya diselimuti bola cahaya biru, tanpa sadar melesat ke depan, terbang menjauh, mengikuti langkah Simu. Bab 784 Menghancurkan. Festival musim semi hampir tiba, dan aku perlu istirahat sejenak. Jadi, selama 4 hari mulai tanggal 26, hanya akan ada satu bab Suanji. Pembaruan normal akan dilanjutkan pada tanggal 30. Selain itu, banyak dari kalian mungkin masih dalam perjalanan pulang, jadi semoga perjalanan kalian aman. Pangkat-pangkat. Gadis bermata biru itu merasakan segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi bayangan kabur saat ia mundur dengan cepat. Ia belum pernah mengalami pelarian secepat itu, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Setelah terbang maju selama 1/4 jam, cukup jauh dari kota Kinglan, Simu menghentikan pelariannya. Dengan jentikan tangannya, cahaya biru di sekitar gadis bermata biru itu menghilang, dan ia mendarat di tanah. Tetapi begitu ia mendarat, ia dengan cepat menjauhkan diri dari Simu, menatapnya dengan curiga dan ragu-ragu, dan bertanya, "Siapa kau? Mengapa kau menyelamatkanku?" Meskipun Simu telah menyelamatkannya, jubah sekte pedang Zuyun yang dikenakannya membuatnya marah. "Aku bukan murid sekte pedang Zuyun, tapi sepertimu, aku adalah murid tanah suci Kinglan. Pakaian ini hanya untuk menyembunyikan identitasku, mengejarmu tadi adalah suatu keharusan, maafkan aku," kata Simu, sambil mengeluarkan tembok Xuanling dan melambaikannya. Gadis bermata hijau itu terdiam sejenak, pipinya memerah, merasa malu dan marah. Ia hampir menangis ketakutan. "Ini beberapa pil penyembuhan, sedikit tanda permintaan maafku. Tempat ini seharusnya relatif aman, jadi mari kita berpisah di sini." "Hati-hati," kata Simu, sambil menyerahkan botol giok kepada gadis bermata hijau itu. Kemudian ia melayang ke langit, menghilang ke dalam awan setelah beberapa kilatan. Gadis bermata hijau itu memegang botol giok, menatap kosong saat sosok Simu menghilang. Namun, ia segera menggelengkan kepalanya, ekspresinya kembali tenang. Membuka botol giok, aroma obat yang sangat menyegarkan tercium, di dalamnya terdapat lebih dari selusin pil hijau zamrud. Gadis bermata biru itu sangat gembira, mengetahui bahwa ini adalah pil yang sangat berharga. Dia segera menuangkan satu dan menelannya. Pil itu langsung berubah menjadi arus hangat, dan pendarahan dari lukanya dengan cepat berhenti dan mulai sembuh. Energi sejatinya juga pulih dengan cepat. Dia melirik dengan penuh syukur ke arah Simu pergi, dan tubuhnya juga terangkat dari tanah. Namun, dia tidak berani terbang seperti Simu, dan terbang dekat tanah menuju kejauhan. Simu melesat ke langit, berniat untuk terbang keluar dari bintang Dong Seng dan meninggalkan medan bintang ini. Tanpa ragu, susunan teleportasi antar bintang tanah suci Kinglan dan beberapa planet afiliasi terdekat telah dikendalikan oleh Sekte Li Chen dan Sekte Pedang Zuyun. Satu-satunya cara untuk pergi adalah dengan terbang sendiri. Cahaya pelariannya terbang semakin tinggi, tetapi gravitasi yang dialaminya juga meningkat. Lapisan nebula tebal muncul di depan, semakin menghambat kemajuannya. Bintang Dong Seng adalah bintang utama tanah suci Kinglan. Planet itu sangat besar dan memiliki energi spiritual yang kaya, sehingga menghasilkan gravitasi yang sangat kuat. Simu mendengus dingin dan melambaikan tangannya untuk memanggil kereta terbang bulu naga.
Dengan raungan yang menggelegar, kereta terbang bulu naga bersinar terang, membawa Simo ke langit. Kecepatannya segera meningkat, secara bertahap melepaskan diri dari gravitasi bumi. Pemandangan di depan menjadi lebih terang, mereka akhirnya berhasil keluar dari wilayah nebula. Wajah Simo berseri-seri gembira, dan dia hendak mempercepat lajunya ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Tidak jauh di luar nebula, sebuah kapal perang perak besar terbang ke arah mereka, membawa lambang Sekte Li Chen. Kapal perang itu memperhatikan Simo dan segera berhenti. Simo. Sebuah suara marah terdengar dari kapal perang, dan seorang pria tua berpakaian bagus terbang keluar. Wajahnya berkerut karena amarah. Itu adalah Peng San. Dengan lambaian tangannya, bagian atas kapal perang perak itu segera menyala dengan cahaya perak yang menyilaukan, melonjak hebat dan memancarkan fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat. Jantung Simo berdebar kencang. Dia mengucapkan mantra, dan kereta terbang bulu naga bersinar terang, berbelok ke samping dan melesat pergi. Namun, kapal perang perak itu, meskipun tampak besar, sangat lincah. Tidak peduli bagaimana Simo mengubah arahnya, kapal itu tidak bisa lolos dari kunci cahaya perak. Ledakan yang memekakkan telinga, sebuah sinar perak tebal melesat ke arah Simo. Karena tidak ada cara untuk menghindar, Simo meraung, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan saat ia langsung berubah menjadi totem, sekaligus melepaskan armor emas pengunci 9 naga. 9 kepala naga pada armor itu secara bersamaan bersinar dengan cahaya keemasan, membentuk perisai melingkar emas yang mempesona, dengan bayangan 9 naga bergerak di dalamnya. Tepat saat perisai emas itu terbentuk, sinar perak itu menghantamnya dengan keras. Dengan raungan yang memekakkan telinga, Simo dan perisai emas itu terlempar jauh. Wajahnya pucat, dan ia memuntahkan seteguk darah. Perisai emas itu berkedip liar beberapa kali sebelum hancur berkeping-keping. Ia terlempar jauh dari bintang Dongseng, yang memungkinkannya untuk sepenuhnya terbebas dari tarikan gravitasi planet dan terbang ke luar angkasa. Peng San mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan kapal perang perak melesat keluar, mengejar Simo. Cahaya perak mulai mengembun lagi. Simo berjungkir balik beberapa kali di udara, tetapi dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangannya. Dia mengeluarkan pil penyembuhan dan menelannya, secara paksa menekan darah dan ki yang bergejolak di dalam tubuhnya. Kemudian dia mengemudikan kereta terbang bulu naga dan melesat ke angkasa tanpa berkata apa-apa, terus-menerus bergeser dan bermanuver. Di angkasa, tanpa batasan gravitasi, kecepatannya meningkat drastis, hampir menjadi seberkas cahaya biru. Namun, tidak peduli seberapa banyak Simo meningkatkan kecepatannya atau mengubah arahnya, dia tidak dapat menambah jarak antara dirinya dan kapal perang perak di belakangnya. Sebaliknya, dia secara bertahap semakin mendekat. Bunuh, hancurkan orang ini menjadi abu. Peng San meraung, matanya berkilat dengan ganas. Cahaya perak di bagian depan kapal perang semakin intens, hampir meledak. Senyum dingin terlintas di mata Simo. Dengan sebuah pikiran, cahaya hitam berkedip di sekelilingnya, dan avatarnya melesat keluar, terbang menuju kapal perang. Kapal perang perak itu sudah dengan cepat mengejar Simo, dan avatar itu langsung menerkam kapal perang tersebut. Kecepatan keduanya bergabung, dan avatar itu muncul di depan kapal perang hampir seketika. Pedang patah merah di tangannya bersinar terang, memadat menjadi sinar pedang merah besar,
yang menyambar dan menebas dengan ganas ke bagian depan kapal perang. Retak, sudut bagian depan kapal perang terbelah, dan cahaya perak yang terkumpul menghilang dengan suara keras. Sinar pedang merah membelah bagian depan kapal perang, tetapi momentumnya tidak berkurang, dan menebas ke arah Peng San dengan kecepatan luar biasa, menjadi bayangan merah. Ekspresi Peng San berubah drastis, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah makhluk tingkat Sein. Dia tiba-tiba menggelindingkan tubuhnya, nyaris menghindari sinar pedang merah. Meskipun begitu, dia bermandikan keringat dingin. Pada saat itu, area cahaya keemasan yang luas tiba-tiba muncul di depannya, bergelombang dan bergulir, seolah-olah langit berbintang tiba-tiba berubah menjadi lautan emas. Simu, yang sedang melarikan diri di depan, tiba-tiba berhenti. Sebuah tongkat emas muncul di tangannya, permukaannya dihiasi rune dan mi. Mancarkan energi spiritual yang dahsyat. Itu adalah tongkat pembalik langit. Ini, Peng San tampak ngeri. Hanya dengan melihat harta karun di tangan Simu, dia hampir kehilangan semua keinginan untuk melawan. Simu meraung, dan tongkat pembalik langit menyala dengan cahaya keemasan, berubah menjadi garis emas raksasa yang menghantam kapal perang perak yang datang. Kapal perang perak itu terus melaju ke depan, tak mampu berhenti. Tongkat pembalik langit menghantam haluan kapal perang dengan kekuatan luar biasa. Boom! Dalam sekejap, langit berbintang yang tadinya gelap gulita meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, menerangi segala sesuatu di dekatnya. Kemanapun cahaya itu lewat, kehampaan hancur seperti pecahan kristal, berubah menjadi bintik-bintik cahaya kristal, dan arus kehampaan yang bergejolak melonjak keluar. Dalam radius beberapa ratus kaki, berbagai warna cahaya melonjak liar dan dahsyat. Kapal perang perak itu meledak hebat di dalam arus yang bergejolak ini, berubah menjadi bola cahaya perak yang besar. Namun, sebelum cahaya perak itu sepenuhnya menghilang, ia ditelan oleh celah spasial. Tongkat pembalik langit, setelah menghantam, langsung berubah menjadi cahaya keemasan, memancar kembali ke lautan spiritual Simu. Simu memuntahkan seteguk darah lagi, tubuhnya bergetar hebat, dan ia terlempar ke belakang. Banyak celah hampa bergetar dan perlahan pulih. Wajah Peng San pucat pasi, matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan penyesalan. Awalnya ia berencana menggunakan kapal perang perak untuk membunuh Simu dalam satu serangan, tetapi ia tidak menyangka Simu begitu ganas, benar-benar menghancurkan kapal perang itu dengan satu pukulan, dan tidak seorang pun murid di dalamnya yang bisa melarikan diri. Ia datang bersama Sekte Li Chen ke ekspedisi ini dengan maksud untuk merebut kesempatan menghasilkan kekayaan, tetapi karena dirinya, sebuah kapal perang tingkat harta karun sihir hancur. Jika Sekte Li Chen mengetahui hal ini, ia pasti akan terlibat dan mungkin akan dihukum berat, sebuah kerugian yang benar-benar dahsyat. Cahaya keemasan menyambar tubuh Simu, dan ia kembali menstabilkan dirinya, tetapi wajahnya benar-benar pucat, dan tubuhnya gemetar, hampir tidak mampu berdiri. Batu cair terbang dari samping, tubuhnya berkilat cahaya warna-warni, dan tubuhnya langsung membesar, mengangkat Simu. Selama pertempuran sengit itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dia bereaksi cepat, telah membawa bocah teratai ke samping. Melihat wajah pucat Simu dan kondisinya yang lemah, Peng San sangat gembira. Kilatan ganas muncul di matanya, dan tubuhnya memancarkan cahaya ungu saat dia menerkam ke arah Simu. Kilatan cahaya muncul di tangannya,
dan kipas bulu kuno muncul, berkilauan dengan cahaya spiritual ungu dan biru. Mati, Peng San meraung, dan dengan satu gerakan tangan, dia mengayunkan kipas bulu itu dengan ganas ke arah Simu. Dengan desisan, sejumlah besar api ungu dan biru terbang keluar dari kipas, mengembun di udara menjadi Phoenix api ungu dan biru raksasa, tubuhnya berukuran 20 atau 30 kaki. Ia memiliki mahkota Phoenix berapi di kepalanya, 2 cakar berapi raksasa yang bergulir dengan api, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api ungu dan biru, memancarkan tekanan spiritual yang sangat besar, kekuatannya sebanding dengan tahap akhir peringkat suci. Chair terkejut melihat pemandangan itu dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Ekspresi Simu sama sekali tidak berubah. Cahaya keemasan berkilat di matanya, dan dengan lambaian tangannya, cahaya hitam berkilat di depannya, dan avatarnya muncul. Seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya hitam, dan energi iblis langsung mengalir ke pedang patah merah tua. Pedang patah merah tua itu bersinar terang, dan seberkas cahaya pedang merah tua raksasa, sepanjang beberapa puluh kaki, muncul, menebas ke arah Phoenix api ungu biru. Boom! Meskipun Phoenix api ungu biru itu agresif, bagaimana mungkin ia bisa menandingi pedang patah merah tua itu? Cahaya merah tua itu berkilat dan menghilang dalam sekejap, dan terbelah menjadi 2. Berkas cahaya pedang merah tua raksasa itu terus mempertahankan momentumnya, dan kecepatannya sama sekali tidak berkurang, langsung menyerang Peng San. Peng San masih dalam posisi mengibaskan kipas bulunya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Teknik rahasia Phoenix apinya bahkan bisa menandingi kultivator peringkat Saint tingkat akhir, jadi bagaimana mungkin teknik itu begitu mudah dihancurkan oleh avatar dengan kultivasi peringkat Saint tingkat menengah. Sebelum sempat berpikir, pancaran pedang merah menyala itu langsung menelan Peng San. Sebuah ledakan teredam terdengar, dan tubuh Peng San hancur berkeping-keping. Bahkan jiwa ilahi embrio sucinya pun tidak sempat melarikan diri sebelum ia benar-benar lenyap tanpa jejak. Cahaya pedang merah menyala yang sangat besar perlahan menghilang, memperlihatkan wujud asli pedang patah merah menyala, permukaannya diselimuti cahaya merah, tampak lebih hidup dari sebelumnya. Avatar itu mengambil pedang patah merah menyala, lalu terbang kembali ke sisi Simu, menyatu dengan tubuhnya dalam sekejap. Cahaya di sekitarnya perlahan memudar, akhirnya menghilang sepenuhnya, dan langit berbintang perlahan kembali tenang. Bab 785 Wujud Sejati tiba secara pribadi. Simu menarik napas dalam-dalam, membentangkan sayap hitam putihnya, dan terbang kembali ke kereta terbang bulu naga. Dia duduk bersila, menggerakkan tangannya, mengeluarkan 2 pil kuning bening, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tangannya membentuk segel tangan, dan teknik mendalam 9 revolusi mulai beredar tanpa suara. Sebuah kuali hijau muncul di perut kanan atasnya, dan dada serta perutnya berubah menjadi bercak serat kayu hijau. Di bawah aliran cahaya hijau yang terus-menerus, luka di dadanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Meskipun luka luar mudah diperbaiki, bombardir dari kapal perang telah mengguncang organ dalamnya secara signifikan, membuat pemulihan penuh sulit dalam jangka pendek. Sesaat kemudian, Simu membuka matanya, wajahnya pucat. Chair segera terbang dengan cemas ke bahunya dan bertanya, "Simu, kau terlihat sangat pucat, apakah kau baik-baik saja?" Simu menggelengkan kepalanya perlahan, tatapannya menyapu anak teratai itu. Tampaknya sejak meninggalkan tanah suci anggrek biru,
Mata anak itu tampak agak tidak fokus, seolah-olah dia linglung, terlihat agak linglung. Melihat anak itu tidak terluka, ia merasa lega dan tidak terlalu memikirkannya. Anak ini memang aneh sejak pertama kali muncul, tetapi mengingat situasi yang tegang, ia tidak punya waktu untuk memikirkannya lebih lanjut. Ia membalikkan telapak tangan kanannya, mengeluarkan batu spiritual tingkat abadi berwarna hijau kristal dan memegangnya di tangannya. Aliran energi spiritual, seperti asap, segera mengalir dari batu itu dan meresap ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat, Simu melepaskan batu itu dari tangannya dan berkata, "Tempat ini tidak aman untuk ditinggali. Kita harus segera pergi." Chair mengangguk dengan antusias. Simu berdiri, menaiki kereta terbang berbulu naganya, dan melaju menuju kedalaman lautan bintang bersama Chair dan anak teratai itu. Sepanjang jalan, Chair sangat pendiam, jarang berbicara. Simu mengendalikan kereta terbang berbulu naga sambil diam-diam mengatur pernapasannya, dan raut wajahnya perlahan pulih. "Simu, kita mau pergi kemana?" tanya Chair ragu-ragu, menatap langit berbintang yang luas. "Kita tidak menentukan arah dengan cermat sebelumnya, jadi kita hanya bisa mencoba keberuntungan dan mencari tempat untuk menetap dulu," jawab Simu, sambil mengalihkan pandangannya. Karena melarikan diri dengan tergesa-gesa, dia tidak tahu di mana mereka berada. Dia hanya memilih arah untuk menjauh sejauh mungkin dari bintang Dongseng. Saat mereka berbicara, Simu tiba-tiba mengerutkan kening. Gerakan tangannya goyah saat dia menghentikan kereta terbang bulu naga. Di sampingnya, anak teratai itu, meskipun masih linglung, perlahan berdiri. Ada apa? Situ, apa yang terjadi lagi?" tanya Chair, yang kini ketakutan, dengan cemas. "Ada aura yang sangat kuat di depan," kata Simu dengan suara rendah, alisnya berkerut. Cahaya keemasan menyambar matanya, dan dia segera mengaktifkan teknik mata spiritualnya, menatap ke kedalaman langit berbintang. Puluhan mil jauhnya, cahaya keemasan yang cemerlang bersinar, dan makhluk kolosal, sepanjang ratusan kaki, bergerak cepat menuju Simu. "Itu dia!" Simu berteriak, segera memutar kereta terbangnya dan melaju ke arah lain. "Ada apa, Situ? Siapa itu?" tanya Chair buru-buru. "Naga banjir emas berkepala 9 Aosu, itu klonnya yang mengejar kita di bintang laut biru waktu itu. Kalau aku tidak salah, ini pasti wujud aslinya," kata Simu, wajahnya berubah muram. Tepat saat itu, Simu tiba-tiba merasakan gelombang ketidaknyamanan menyelimutinya, aura samar menguncinya. Simu terkejut dan menoleh untuk melihat naga banjir emas berkepala 9, hanya untuk melihat bahwa cahaya keemasan melesat ke arahnya seperti kilat. Dia tidak peduli untuk menyimpan batu spiritual, dan tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan beberapa batu spiritual tingkat abadi dan menekannya keras-keras ke kereta terbang. Kereta terbang bulu naga segera bersinar terang, tiba-tiba melesat, kecepatannya meningkat drastis saat terbang menjauh, meninggalkan jejak pelangi yang mempesona di langit berbintang. Sementara itu, naga emas berkepala 9, yang berjarak puluhan mil, bersinar terang dengan cahaya keemasan, ukurannya tiba-tiba menyusut 10 kali lipat menjadi hanya sekitar selusin kaki panjangnya. Meskipun ukurannya berkurang, kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Sosok naga emas itu tiba-tiba kabur, meninggalkan bayangan yang terfragmentasi di langit berbintang, tampak seolah-olah sedang melintasi kehampaan. Hanya dalam sekejap,
jarak antara naga itu dan Simu serta yang lainnya telah berkurang beberapa mil. Mengabaikan luka-lukanya, Simu telah mengerahkan energi spiritualnya hingga batasnya, namun ia masih tidak dapat melepaskan diri dari lawannya, sambil mengerang dalam hati. Tetapi kemudian, ia terkejut menemukan bahwa di langit berbintang di depannya, selain bintang-bintang yang berkelap-kelip di kejauhan, tidak ada apapun lagi. Simu segera merasakan ada yang salah dan menghentikan kereta terbangnya. Namun, begitu ia berhenti, cahaya keemasan menyambar beberapa kaki di depannya, dan tubuh naga emas yang tebal muncul di hadapannya. Tubuh naga emas itu menyerupai ular piton raksasa, berkilauan dengan sisik emas. 9 kepalanya yang besar terangkat tinggi, semuanya menatap dingin ke arah Simu dengan mata lebar. Nak, sudah kukatakan di reruntuhan Kunlun bahwa pertemuan kita selanjutnya akan menjadi hari kematianmu. Kali ini, kau tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. 9 kepala Aozu berbicara serentak, suara mereka tumpang tindih dan membuat telinga Simu berdengung. Melarikan diri. Mengapa aku harus melarikan diri? Klonmu adalah pelengkap terbaik untuk teknik totemku, dan kubayangkan tubuh utamanya akan lebih bermanfaat lagi. Namun, Simu tetap tenang dan tertawa. Petik 2. Anak baik, kau berani berbicara begitu sombong bahkan ketika kematian sudah dekat. Aozu tertawa alih-alih marah. Kilatan cahaya muncul di sekelilingnya, dan ukurannya menyusut dengan cepat, mengubahnya menjadi seorang pria parubaya yang mengenakan jubah emas bersulam naga, dengan rambut dan janggut emas. Mata Simu berkilat, penampilan pria itu persis sama dengan klon Aozu yang mengejarnya di bintang laut biru. Kau yang suka ikut campur dalam urusanku di kehidupan masa lalumu, menyebabkan kerugian besar bagiku. Sekarang kau telah membunuh 3 avatarku. Hari ini, aku akan membalas dendam padamu. Sekarang kau tidak bisa lagi bersembunyi di tanah suci Qinglan, mari kita lihat trik apa yang bisa kau lakukan. Kata Aozu dengan suara berat. Oh, sepertinya kau takut pada Tuan Suci Qinglan, kata Simu. Sambil berbicara dengan Aozu untuk mengulur waktu, Simu terus mencoba menghubungi Yan Luo dengan indera ilahinya, tetapi entah mengapa, Yan Luo tidak merespons. Hantu tua Suseng memang memiliki reputasi, tetapi zaman telah berubah. Apakah kau masih berharap menakutiku dengan namanya sekarang? Aozu mencibir. Cair berdiri di bahu Simu, menatap Aozu dengan sedikit takut. Tiba-tiba, ia mendengar suara Simu dalam pikirannya. Cair, wujud asli Aozu terlalu kuat, jauh melampaui tahap awal alam ilahi, bahkan mungkin lebih kuat dari tahap menengah. Bahkan di puncak kekuatanku pun, aku mungkin bukan tandingannya, apalagi sekarang aku terluka parah. Sebentar lagi, kau harus bertindak sesuai situasi. Jika terjadi sesuatu yang buruk, kau harus membawa anak itu dan melarikan diri. Aku akan melakukan segala yang aku bisa untuk memberimu waktu. Simu, aku. Cair merasa gelisah mendengar ini, tetapi untuk sesaat ia tidak tahu harus berkata apa. Saat itu juga, Aozu tiba. Iba berbicara, apa? Aku sudah memberimu begitu banyak waktu, dan kau masih belum bisa memanggil hewan peliharaan rohmu. Aku tadinya berpikir untuk menangkap mereka semua sekaligus. Mendengar itu, Simu tersenyum kecut. Ternyata pihak lain sudah menebak pikirannya. Alasan mereka banyak bicara adalah untuk memberinya waktu memanggil Yan Luo, agar dia juga bisa menghadapinya. Baiklah,
Aku akan berurusan denganmu dulu, lalu mencari cara untuk menghadapinya, kata Ao Zu dingin. Dengan itu, dia mengulurkan tangannya yang besar ke depan, dan cakar naga emas, berukuran lebih dari 10 zang, segera muncul di kehampaan, menerjang kereta terbang bulu naga. Tekanan spiritual yang kuat menyapu. Simu sudah siap. Saat pihak lain mengangkat tangannya, cahaya emas menyambar di sekelilingnya, menyelimutinya dengan sisik emas. Pada saat yang sama, dia menyentuh kereta terbang itu dengan jari kakinya, dan sayap hitam putihnya, berdesir, keluar, mendorongnya ke udara. Dia mengangkat tangannya di atas kepala, mengepalkannya di udara. Cahaya emas bersinar, dan tongkat besi Rui ditarik dari sarungnya dan digenggam erat di tangannya. Gunung Tai runtuh. Simu meraung, dan ujung gada besinya bersinar dengan cahaya keemasan yang kabur. Sebuah bayangan besar, sebesar gunung, menabrak cakar naga emas bersama dengan gada tersebut. Suara dentuman yang memekakkan telinga bergema. Cakar naga emas yang sangat besar menghancurkan bayangan gada, muncul dari cahaya keemasan yang hancur, dengan sebagian kecil masih mengenai gada besi Rui yang belum ditarik. Simu merasakan kekuatan yang luar biasa menyerangnya, sisik emasnya hancur, dan ia tanpa sadar terlempar ke belakang. Ia terbang lebih dari 100 kaki sebelum kembali berdiri, mengerang dan memuntahkan seteguk darah. Situ, Cair tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Nak, reaksimu cukup cepat. Jangan khawatir, tapi aku tidak bermaksud membunuhmu secepat ini. Aku akan membuatmu merasakan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ao Zu meraung. Begitu dia selesai berbicara, cahaya merah terang tiba-tiba bersinar dari cahaya keemasan yang memudar di depannya, dan sebuah pedang patah berwarna merah darah yang lebar melesat keluar darinya, menuju langsung ke wajahnya. Ao Zu sedikit terkejut, dan dengan lambaian tangannya yang santai, sebuah tombak segi empat yang berkilauan dengan cahaya keemasan melesat keluar dengan cepat, bertabrakan dengan keras dengan pedang patah merah darah itu. Sebuah dentingan terdengar, dan cahaya merah pada pedang patah merah darah itu tiba-tiba semakin intens. Sebuah retakan kecil muncul di ujung tombak segi empat itu. Melihat ini, Ao Zu sedikit mengerutkan kening, dan cahaya keemasan tiba-tiba menyambar dari telapak tangannya yang terulur. Tombak segi empat itu bergetar hebat, cahaya keemasannya melonjak sekali lagi, dan menghantam pedang patah merah darah itu. Dentingan lain terdengar, dan pedang patah merah darah itu, yang terguncang oleh kekuatan yang sangat besar, segera melesat dan terbang mundur. Avatar Simu terbang maju untuk menghadapi serangan itu, menangkap pedang patah itu, tetapi ditarik mundur lebih dari 10 kaki oleh kekuatan tersebut. Sebelum ia sempat menyeimbangkan diri, cahaya keemasan lain berkelebat di depannya, dan tombak segi empat itu kembali menghantamnya. Sang Avatar segera mundur selangkah, mengangkat pedang patah berwarna merah darah secara horizontal untuk menangkis tombak tersebut. Dengan bunyi dentang yang keras, cahaya keemasan berkelebat, dan tombak segi empat itu patah menjadi dua. Melihat tombak itu patah, Ao Zu tidak menunjukkan ketidakpuasan, sebaliknya, senyum sinis tersungging di sudut mulutnya. Tepat saat itu, perubahan mendadak terjadi. Kilatan cahaya perak muncul di titik tempat tombak segi empat itu patah, dan sebuah bola seukuran mata naga jatuh keluar.